semua kencing itu adalah suci. Kencing opo wae suci. Udah? Kenapa? Al aslu fil asya'i thaharah. Kaidah asal di dalam segala sesuatu itu adalah suci. Itu kaidah. Air kencing suci. Secara spesifik, air kencing kucing suci. Kata Ustadz Wahabi dengan serempangan dan guyonan-guyonan bahwa semua air kencing walaupun dari hewan yang dimakan bisa dan hewan yang tidak bisa dimakan itu hukumnya suci. Ini merupakan sebuah fatwa liar yang sama sekali tidak sama dengan para ulama dan berlawanan dengan ijma' para ulama. Ijma' para ulama itu mengatakan bahwa air kencing baik manusia maupun hewan itu hukumnya najis. Nah, kenapa Wahabi menyampaikan bahwa air kencing itu hukumnya suci? Karena dia anggapannya menggunakan kaidah bahwa semua hal itu diperbolehkan, mungkin suci, dan semua hal itu sebelum ada ya dalil tentang najisnya maka tetap suci semua. Itu kan berarti dia kembali kepada konsepnya dia sendiri dan dibuat sendiri. Padahal katanya dia kembali kepada Quran dan hadis. Mari kita menelisik apa yang disampaikan oleh para ulama. Tapi sebelum kita masuk kepada para ulama, kita harus tahu bagaimana konsep dasarnya. Bahwa najis itu wajib dibasuh dan harus hilang. Nah, salah satu dari ayat Quran, kalau kita kembali kepada Quran, ya, apa itu? Wathiyabaka fatahhir. Maka dengan pakaianmu kamu harus mensucikan. Dalam kitab tafsir Mausu'ah itu dikatakan bahwa arti wathiyabaka fatahhir itu adalah tohir thiyabaka minan najasat. Maka bersihkan ya pakaianmu dari beberapa najis. Ada yang mengatakan tohir nafsaka min danazil dzunub. Bersihkan ya hatimu kemudian jiwamu dari beberapa dosa. Tapi di situ tidak lepas dari membersihkan najis. Artinya ada najis yang harus dihilangkan. Lalu kemudian bagaimana dengan hadisnya Nabi yang menyatakan bahwa kencing itu semuanya adalah najis baik manusia maupun hewan. Ada kata lagi, istansihu minal baul. Ini sebuah hadis ini. Kalau Wahabi kembali kepada hadis, kalau tadi Wahabi harus kembali kepada Quran, sekarang Wahabi harus kembali kepada hadis. Kalau mereka gembar-gembar kembali kepada Quran hadis, ternyata mereka kembali kepada konsepnya yang murahan, konsepnya sendiri. Sekarang hadisnya saya ulangi lagi, istanzihu, bersucilah, ya, bersucilah kalian minal bauli saking uyuh dari kencing. Fa inna amata azabal qabri minhu, karena banyak siksa kubur itu dari najisnya kencing. Artinya bahwa kencing itu menurut Imam Asy-Syarbini, ya, Khatib Syarbini, adalah kencing manusia dan kencing hewan. Suci atau tidak? Tidak suci, najis. Nah, ini dinyatakan begitu. Sekarang secara umum mazhab imam mengatakan bagaimana kalau ijma sudah mengatakan najis. Coba mari kita lihat di mazhab Hanafi. Ini mengatakan bahwa najisnya kencingnya kucing secara spesifik itu najisnya mukhafafah, tapi tetap najis. Jadi harus disucikan. Jadi caranya hanya dibersihkan, disiram, selesai. Yang kedua mazhab Maliki juga begitu. Ya. Dalam kondisi normal tetap harus dibersihkan. Kecuali dalam kondisi darurat. Di situ ada penjelasan. Tapi tetap yang namanya najis tetap najis. Lalu kemudian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa najisnya kencing itu adalah najis mutawasitoh.
Artinya najis pertengahan harus dihilangkan, baunya, warnanya, dan rasanya. Kemudian mazhab Maliki juga begitu. Kewajiban membersihkan kencing bagian yang terkena. Artinya kesimpulannya bahwa semua 4 mazhab menyatakan najis. Kesepakatan ulama menyatakan najis. Hanya orang Wahabi sendiri yang mengatakan bahwa itu tidak najis. Ini mazhab apa? Mengikuti siapa? Dari otaknya sendiri. Katanya ikut Quran dan Sunnah, tapi dia menggunakan otaknya untuk diputar, disimpulkan sendiri sehingga antara mereka satu dengan yang lain berlawanan. Maka dari itu kita tetap harus, supaya tidak terkena kencingnya baik kucing maupun hewan lain maupun kencingnya kita sendiri, kita harus bersih dan kita harus mengikuti para ulama, mencintai Nabi melalui para ulama, pemahaman ulama, yang mengikuti Nabi melalui pemahaman ulama, supaya apa yang kita lakukan tidak tersesat. Jangan ikuti Wahabi, karena Wahabi berbahaya bagi umat. Wallahu a'lam bishawab.